Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ragil Hadi Nugroho, NIM saya B21115000077. Yang pertama, tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi ujian tengah semester Universitas Semarang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan hari Senin pukul 11. Ya, langsung ke poinnya saja. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1. Poin 1 yaitu deskripsikan secara lengkap nama pekerjaan atau instansi yang ditargetkan. Untuk saya pribadi, sejujurnya sesuai dengan bidang studi yang saya ambil, akuntansi, saya menginginkan pekerjaan sebagai seorang akuntan. Dan untuk instansi terkait, sebenarnya saya tertarik untuk masuk ke DJP atau orang taunya Direktorat Jenderal Pajak. Itu badan di bawah Kementerian Keuangan yang mengurusi tentang perpajakan di Indonesia. Lalu selain itu saya juga tertarik ke dunia perbankan, entah itu bank daerah ataupun bank BUMN seperti Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Lalu poin kedua, uraikan alasan sudah memilih target tersebut. Kenapa saya memilih target tersebut? Karena yang pertama, pekerjaan orang tua saya, terutama ayah saya, tidak jauh dari yang namanya perpajakan. Teman-teman ayah saya sering meminta tolong untuk dibuatkan mulai dari faktur, mengurus pajak dan lain-lain sebagainya. Itu kenapa saya sendiri juga sudah familiar dengan yang namanya perpajakan. Oleh karena itu saya tertarik masuk ke Direktorat Jenderal Pajak karena saya merasa pajak itu bukan hal baru untuk saya. Lalu kalau ke perbankan, itu karena saya merasa dunia perbankan itu tidak jauh dari yang namanya akuntansi, sesuai dengan bidang pendidikan yang saya ambil. Oleh karena itu saya tertarik untuk masuk ke dunia perbankan karena sebenarnya saya menyukai akuntansi. Saya merasa akuntansi itu memiliki pola pikir sama seperti apa yang ada di dalam diri saya. Secara logika saya merasa cocok dengan akuntansi dan cara berpikirnya pun sangat logis. Lalu poin ketiga, uraikan bagaimana usaha yang akan saudara lakukan untuk merealisasikan target tersebut. Yang pertama tentu saja ya, pertama saya harus menyelesaikan studi saya dulu terlebih dahulu untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi atau ekonomi. Setelah itu baru step selanjutnya saya akan mengikuti pendidikan di luar kampus seperti mengikuti brevet pajak, lalu mengikuti mungkin pendidikan-pendidikan lain agar kedepannya saya memiliki tidak hanya sebagai lulusan akuntansi, tapi saya juga memiliki sertifikat tertentu untuk menunjang karir saya kedepannya. Selain itu di Indonesia sendiri kan juga ada ujian-ujian profesi seperti akuntan publik dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya saya juga akan mengikuti hal tersebut supaya itu menjadi daya tarik tersendiri untuk perusahaan di luar sana, entah itu BUMN atau non BUMN, dan terutama perbankan seperti yang saya utarakan tadi, itu menjadi nilai jual tersendiri bagi saya. Seperti itu. Lalu ke poin keempat,
Jika kelak target tersebut realisasi, uraikan usaha yang akan saudara lakukan untuk melakukan pengembangan karakter moral jika dihadapkan pada keadaan yang mengakibatkan saudara melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai moral. Pertama, sebenarnya jika untuk pengembangan karakter saya merasa diri saya sudah cukup baik akan hal tersebut, karena pertama, orang tua selalu mengajarkan kepada saya jangan suka mengambil hak yang memang bukan milik kita. Dan saya juga memiliki prinsip bahwa setiap tindakan yang kita ambil pasti harus ada harga yang dibayarkan, atau orang selain bilangnya ada risiko tertentu. Seperti yang Anda ketahui, seorang akuntan juga memiliki kode etik tersendiri, yaitu kode etik profesi yang sudah jelas aturannya. Nah, selain ketika kita melakukan hal yang menyimpang atau menyalahi aturan, tentu hal tersebut akan mencederai kode etik seorang akuntan sendiri. Selain itu, hal-hal seperti memanipulasi data, korupsi dan lain sebagainya itu juga merupakan tindakan yang melanggar hukum. Jadi saya merasa ketika saya melakukan hal tersebut itu akan sangat merugikan bagi saya. Pertama, bagi diri saya, terutama karir saya, itu jelas akan amat sangat buruk dampaknya, sehingga dapat membuat mungkin kedepannya hidup saya akan lebih susah. Selain itu pasti ada hukuman pidananya juga. Itu akan mencoreng nama baik saya, karena ketika kita sudah melakukan tindak pidana, tentu kita akan memiliki catatan hitam di kepolisian. Lalu yang kedua, tentu juga tidak baik untuk keluarga saya ke depannya. Ketika memang saya sudah menikah, pasti akan ada hal-hal buruk yang menimpa keluarga saya karena imbas dari perilaku menyimpang yang saya lakukan. Itu kenapa saya sadar saya tidak perlu melakukan hal itu, karena imbasnya akan sangat besar bagi kehidupan saya. Lalu soal nomor 2, analisis lingkungan sekitar di mana domisili saudara berada, kemudian uraikan satu bentuk. Poin pertama, deskripsikan secara lengkap domisili tempat tinggal saudara. Ya, saya tinggal di Kota Semarang, terutama di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo, RW 5 RT 8. Tempat tinggal saya ini bisa saya katakan cukup kecil, karena terutama di RT 8 ya, cukup kecil karena kalau saya tidak salah hanya ada sekitar 21 atau 22 kakak saja, dan kebanyakan anak muda di sini itu banyak yang rantau, entah menempuh pendidikan atau ada yang sudah bekerja juga. Nah, jadi di tempat tinggal saya ini bisa dibilang warganya cukup sedikit, karena tidak terlalu banyak seperti RT-RT lain di RW saya yang rata-rata ada lebih dari 30 kakak dalam satu RT. Hanya RT saya yang memiliki hanya sekitar 21 atau 22 kakak saja. Lalu poin saya akan menjawab poin kedua, deskripsikan secara lengkap bentuk identitas nasional yang telah saudara pilih. Jadi identitas dari RT saya merasa RT saya ini orang-orangnya guyup, antara satu dengan yang lainnya itu amat sangat guyup dan memiliki toleransi yang tinggi. Kenapa saya bilang begitu? Karena seperti yang saya sudah sebutkan tadi, di RT saya ini termasuk warganya cukup sedikit dan tidak terlalu banyak. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu sangat guyup, sering saling membantu satu sama lain dan memiliki tingkat toleransi yang
tinggi antar umat beragama. Tidak seperti RT lain yang bahkan ada di salah satu RT di RW saya itu karena memiliki kakak yang amat sangat banyak dan wilayah RT tersebut sangat cukup besar, itu tidak terlalu guyup kalau menurut saya. Karena ketika mengadakan kerja bakti, saya kadang melihat tidak semua warga datang atau tidak seramai di RT saya ketika memang saling membantu. Dan bahkan ada warga yang tidak mengenal tetangganya sendiri, itu juga ada. Itu kenapa saya merasa di RT saya ini warganya amat sangat guyup dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi serta kerjasama yang tinggi. Lalu poin ketiga, uraikan bagaimana usaha saudara dan masyarakat setempat untuk mempertahankan dan melestarikan identitas nasional tersebut. Jadi di tempat saya tinggal, terutama di RT saya ini, warga di sini sebelum masa pandemi sekarang sering melakukan pertemuan setiap 2 minggu sekali, hanya untuk membahas bagaimana supaya RT yang sangat kecil ini bisa dikelola dengan baik. Dan kadang dalam waktu seminggu sekali warga sering melakukan kerja bakti hanya untuk menjaga ikatan atau bonding supaya ikatan itu terus terjaga dan tidak ada perselisihan di antara kita. Karena seperti yang kita ketahui, ketika warga sedikit dan tidak bisa saling membantu satu sama lain, itu amat sangat merugikan bagi kita. Jadi cara warga di sini menjaga ikatan tersebut yaitu mulai dari sering melakukan pertemuan hanya untuk membahas mau ada kegiatan apa ke depannya, untuk menjaga mulai dari kebersihan RT kami, lalu merawat perkebunan dan lain sebagainya. Ya semata-mata hal tersebut hanya untuk menjaga ikatan supaya warga di sini itu bisa saling membantu satu sama lain dan guyup satu sama lain, begitu. Lalu untuk soal ketiga, uraikan satu fenomena integrasi dan disintegrasi yang pernah saudara alami berdasarkan pengalaman masing-masing. Fenomena integrasi di wilayah saya. Oke. Jika untuk fenomena integrasi sendiri, sebenarnya di tempat saya ini sering melakukan kegiatan-kegiatan untuk istilahnya mempersatukan orang-orang di wilayah tempat saya tinggal. Ya contohnya seperti itu. Ketika memang di RT saya ada pendatang baru, orang baru bisa mengontrak atau memang dia pindah ke sini, ketua RT di tempat saya itu pasti selalu mengadakan pertemuan untuk menyambut orang baru tersebut. Dalam rangka apa? Supaya kita semua bisa saling mengenal satu sama lain ketika memang orang itu baru ataupun lama. Jadi ketika memang ada pendatang baru di sini, ketua RT selalu mengadakan pertemuan dan menyambut orang tersebut. Hal itu menurut saya sangat baik karena untuk mempersatukan satu orang dengan orang baru, pasti yang pertama kita harus mengenal orang tersebut. Jadi fenomena integrasi yang pernah saya alami
seperti itu. Ketika memang ada pedagang baru di RT saya, itu pasti ketua RT akan mengadakan pertemuan untuk menyambut orang baru tersebut dan memberikan istilahnya sambutan yang hangat untuk orang tersebut supaya betah berada di daerah RT saya tinggal. Lalu untuk fenomena disintegrasi, ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya pernah istilahnya join usaha sama dengan teman saya, yaitu saya jual beli mobil. Kami berdua sempat sekitar 1 tahun jalan bersama untuk usaha jual beli mobil. Nah, tapi saya merasa tidak adil dalam pembagian hasil dari usaha tersebut. Dan teman saya itu selalu mengambil keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan besaran yang sudah kita sepakati di awal. Jadi saya merasa amat sangat dirugikan. Dan selain itu, di samping dia mengambil untung yang lebih banyak, ternyata di luar dia juga istilahnya selalu bergunjing di belakang saya mengenai saya, mulai dari hal-hal yang bersifat pribadi sampai hal-hal yang lain. Nah, menurut saya tindakan yang dilakukan teman saya itu merupakan upaya perpecahan dari dia sendiri. Karena saya merasa ketika memang kita sudah memulai bisnis dengan seseorang, kita harus percaya satu sama lain dan tidak boleh istilahnya saling menjatuhkan satu sama lain. Dan mulai dari pembagian hasil yang sudah tidak adil tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk pergi dan menjauh dari dia, karena saya merasa dia itu selalu mengambil keuntungan untuk pribadinya sendiri. Bahkan saya pernah mengetahui orang tersebut memanipulasi data berupa nota perbaikan mobil yang seharusnya habisnya sekian tapi dia besarkan menjadi sekian. Itu saya ketahui karena saya sendiri mengenal orang bengkel tersebut. Jadi saya tahu ketika memang datang ke sana dan bercerita, ternyata saya diberitahu semua itu. Dan jujur saya merasa kecewa karena bisnis menurut saya itu harus mengenai kepercayaan dan bukan upaya sih sebenarnya, tindakan yang dilakukan teman saya ini bisa memecah belah pertemanan di antara kita. Ya sebenarnya memang itu sudah terjadi. Jadi itu pengalaman pribadi saya mengenai disintegrasi sosial, di mana ada seseorang bukan berusaha sebenarnya, tapi dia dengan tindakannya sendiri dia memecah pertemanan di antara saya dan dia. Lalu keempat, mengenai konstitusi. Carilah suatu peraturan kebijakan pemerintah mengenai penanganan wabah COVID-19 di sektor pendidikan, ekonomi, hankam maupun sektor lainnya. Pilih satu saja, kemudian jelaskan. Oke, saya sudah memilih dan saya memilih Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 143 PMK 03 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi
Coronavirus Disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan virus disease 2019 atau COVID-19. Oke, isi dari peraturan Menteri Keuangan ini sebenarnya berisi tentang pemberian insentif pajak kepada badan-badan usaha pemerintah maupun non pemerintah yang ada di Indonesia, terutama PPh pasal 21, 22 dan 23. Nah, tapi di dalam peraturan ini sendiri bukan pajak penghasilan yang yang seperti jasa konstruksi dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan pandemi COVID-19. Pemberian insentif pajak ini hanya diberikan kepada badan pemerintah ataupun non pemerintah yang kegiatan usahanya memiliki tujuan untuk menangani virus pandemi COVID-19 ini. Jadi seperti pembelian vaksin, APD, impor yang terkait dengan pandemi COVID itu mereka mendapatkan fasilitas pajak berupa bukan pengurangan tapi lebih ke arah pajak ini nantinya akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi badan usaha pemerintah maupun non pemerintah ini tidak perlu membayarkan pajak ke negara. Jadi hal tersebut menurut saya cukup meringankan ya, karena seperti yang kita tahu besaran nilai dari pajak di Indonesia itu bisa dikatakan cukup tinggi, dan seperti yang kita ketahui banyak badan-badan usaha yang mengeluh mengenai pajak di awal masa pandemi di Indonesia, karena menurut mereka pajak itu sangat membebankan. Nah, dengan adanya peraturan Menteri Keuangan tersebut, tentu hal ini akan sangat meringankan badan-badan usaha atau bisnis di luar sana. Tapi hanya dibatasi dengan hal-hal yang terkait dengan penanganan virus pandemi COVID-19. Di luar itu pajak-pajaknya tidak dihapuskan, melainkan hanya dikurangin saja. Tapi yang terkait dengan penanganan virus pandemi COVID-19 itu pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah. Lalu untuk nomor terakhir, berdasarkan soal nomor 4, analisis permohonan. Oke. Pertama, seperti yang kita ketahui, untuk pemungutan pajak sendiri sebenarnya itu merupakan hak bagi negara, karena dari setiap kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi masyarakat atau badan usaha, tentu harus ada besaran pajak tertentu yang harus dibayarkan kepada negara. Dan pajak tersebut menurut saya sebenarnya itu merupakan hak dari negara, karena pajak sendiri itu nantinya juga digunakan untuk pembangunan dalam negeri, mulai dari infrastruktur dan lain sebagainya. Tetapi jika melihat dari situasi sekarang di mana virus pandemi COVID ini sedang banyak diperbincangkan, pemberian dari peraturan Menteri Keuangan ini menurut saya itu merupakan kewajiban bagi pemerintah. Kenapa? Karena begini, di masa sekarang ini banyak badan usaha yang terkena imbas dari virus pandemi COVID, di mana kegiatan produksi tidak maksimal, penjualan juga tidak maksimal. Tentu hal tersebut akan berimbas pada penerimaan laba bersih dari perusahaan tersebut.
dan ketika memang laba bersihnya tidak mencapai target, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak seperti pajak, lalu ada pembiayaan karyawan berupa gaji dan lain sebagainya, tentu hal tersebut akan sangat memberatkan usaha tersebut. Jadi pemberian keringanan pajak ini menurut saya ini merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga perekonomian di dalam negeri, supaya ekonomi dalam negeri bisa terus berputar dan tidak berhenti. Karena jika memang usaha bisnis di dalam negeri atau perekonomian dalam negeri itu berhenti, itu imbasnya akan sangat besar bagi negara, karena tentu akan banyak kredit macet, pajak yang tidak dibayarkan dan lain sebagainya, serta perekonomian ini akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Dan tetapi di samping itu ada juga kewajiban bagi warga negara, karena di dalam peraturan tersebut diuraikan bahwa mereka yang mendapat fasilitas pajak tersebut itu harus melakukan pelaporan melalui internet, mengisi form dan lain sebagainya. Itu mereka harus lakukan untuk mendapatkan fasilitas tersebut, dan sebelumnya mereka harus mendaftarkan ke DJP terlebih dahulu. Jadi ketika mereka sudah mendaftarkan dan memenuhi syarat, mereka akan mendapat surat edaran tertentu, atau kalau saya tidak salah itu suratnya berisi peraturan tentang pembebasan biaya perpajakan itu sendiri. Jadi menurut saya seperti itu. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.